Katanya diet karbo, men. Lu percaya nggak sih ada orang yang diet karbo? Emang ada tuh kurang Micin, MSG. Enggak sehat ya. Sumatera itu bumbunya cuma 2. Ya, yang Ya kan? di Jawa tuh ada 3. Gue menganggap Indomie itu sebagai Tuhan gitu loh kayak. Ember ya, ember. Mungkin ember. Ya. Bukan mangkok sih. Tapi yang lebih unik lagi kan mie goreng. Nah, kenapa direbus? Wis. Lu mau nggak? Ini apaan? Gue masak mie gue. Lapar soalnya. Gua gak makan mie tau. Ah serius lo? Iya. Kan gua Ini lagi stok diet terakhir karbo. loh. Enggak, gue kira lu mau makan. Yaudah gue habisin sendiri aja kali ya. Kamu makan 2. Ini satunya berapa? Satu piring. 3.000. Satu piring 2 mie. Dua mie. Ini kan gue masak double soalnya gue lapar. Gue kira lu juga lapar makanya gue masakin kan inisiatif. Lu kan Gua baik. gak makan mie. Nah, ya udahlah gue habisin aja. Kamu ngabisin 4. Kamu mampu loh. Oh, banyak duit ya mampu. Iya sih. Kalau nggak mampu kan nggak banyak. Tipis-tipis lah ya. Gimana Enak. kuliah lu? Enak sih. Udah gue sih aman sih. Aman ya? Lagi skripsian. Gue sih juga. Lu udah sampai berapa? Bab 2 kali ya. 2. Tapi kan udah lama lu ngerjain. Gak apa-apa sih sebenarnya. Padahal gue gak mau terburu-buru aja gitu. Berarti kalau lu gak mau Indomie, ini enak tau. Gua Indomie nasi Padang lagi nggak makan. Jaga Iya, berat kan? badan. Karbo. Oh. Biasa. Makan karbo dikurangin. Dinaikin di protein. Berarti lu gak bisa naik motor loh? Kan ada karburator. kan Kayak lu gitu. lagi diet karbo. Oh gak beda ya. Mobil juga nggak bisa dimainin. Soalnya kan sama. Makanya gue sekarang naik sepeda. Oh lu naik sepeda ya? Memang sehat sekali sih. Memang kan kosan kita kan termasuk salah satu yang strategis sih menurut gua. Karena kan kemana-mana pun deket. Kampus juga dekat kan? Ya, kampus. Enak banget tapi baunya kayak bau Indomie tuh kayak khas gimana gitu. Lu gak bisa menolak Indomie bro. Memang, aduh. Dari baunya aja tuh nih. Ciri khas banget. Nah, gue kayak endorsing Indomie banget. Tapi enggak bener enak kok. Tapi emang kayak gitu. Memang bener enak. Semua juga bilangnya kayak gitu sih. Ini yang Indomie goreng biasa ya? Gue tertarik sih. Lu menggoda banget sih anjir. Apa tuh? Coba masuk lihat. Wis, siapa nih? Kami dari kosan sebelah. Oh, yang rombongan gitu. Iya, yang baru pindah. Oh, lu baru pindah. Iya. Udah masuk dulu aja, masuk siapa namanya? Kami. Masuk dulu aja, Min. Masuk kan? Masuk dulu aja. Di sini ya. Iya. Yuk. Duduk kan? Lu dari mana? Dari Jakarta. Oh ya, gue pikir itu Gian. Iya nih. Dia Duduk di mana? Ini ada makanan nih. Iya. Kalau lu makan, gua enggak makan soalnya. Wah, ini makanan kosan banget. Yoi. Indomie. Namanya juga anak kosan kan. Tapi kan lu baru pindah dari Jakarta. Iya, baru 2 hari. Baru 2 hari Jakarta. Landing langsung ngekos di sebelah. Oh, sih. Di situ kan tapi rame enggak sih? Rame. Kamar kosong banyak ya? Nah, kurang tahu soalnya baru pindah bener. Iya. Pas aku lihat di sini agak rame kan. Ya, mampir aja kali kan. Lagi penuh sih kamar, lagi pada diisi karena kan baru semester baru ya. Lu kesini gara-gara kuliah juga apa? Gimana tuh? Kerja. Oh, lu kerja? Lu kerja terus kuliah kan online tuh masih Oh Jakarta. iya. Jadi kerja di Palembang dulu sementara. Jauh juga ya. Iya. Main lah ke Palembang. Udah makan dulu kan? Iya. Lu mau? Lu Iya, udah makan? Enggak, gua enggak makan mie. Enggak katanya diet karbo, men. Lu percaya gak sih ada orang yang diet karbo? Emang ada tuh. Ya emang ada, maksudnya tuh gue gak percaya aja lu diet karbo gitu. Biasanya sih anak nge-gym ya. Iya. Yang kita melatih otot dan otot sumsum. Apa sih? Nanti. Gila, tapi emang baunya enak banget. Karena, gue gak tahu deh. Orang yang menciptakan Indomie itu menurut gue jenius banget sih. Karena menurut gue, ini makanan yang paling affordable untuk orang-orang kayak kita. Maksudnya yang orang-orang yang ngekos, orang-orang yang pengen kenyang tapi murah dan terjangkau gitu. Iya nggak sih? Lu dulu kosan di Jakarta
makan mie juga kan Wah. pasti kan? Pastilah. Indomie ini harga merakyat, rasa yang mewah gitu. Iya, itu makanya kan. Enak itu. Bintang 5 pun rasanya kalau nyajiin Indomie Beda. masih enak juga. Beda dan enak. Diginiin pun dia juga masih enak sih. Tapi gue heran gitu. Kayak misalnya gue makan nih, gue tuh kayak ada kadang merasa Indomie yang kita masak di rumah sama Indomie yang kita makan di luar, di luar. diberi di warung tuh kayak ada Beda. rasa beda gitu. Lu paham gak? Lu pernah gak sih? Iya. Lu pernah gak sih? Ada sih yang di Jakarta tuh dia buka 24 jam. Sampai jam 4 sih. Sampai jam 4 dia jualnya cuma Indomie. Indomie dong. Iya, Indomie kuah, Indomie goreng. Pokoknya yang goreng juga bisa jadi kuah. Dia jual dengan harga ya satu Indomie 10.000 lah gitu. Itu salah satu porsinya gitu ya. Iya, minumannya juga banyak, ada es, teh, kopi semuanya. Banyak minumannya. Terus soalnya di Palembang pun juga ada yang kayak kata kami tuh, ada yang lu tau gak sih yang Novotel? Depan Novotel tuh kan ada ini lah. Oh, itu aku baru Gembul tahu. tuh, warung Gembul. Iya, Nah, tuh. Iya. Menu utama mereka di situ Indomie, Bro. Enak banget ya. Enak banget. Indogogi apalagi ya. Jadi gue nggak tahu deh bagaimana mereka mengkreasikan Indomie itu yang Terus sebegitu katanya juga enaknya. ada Indomie lada hitam, sapi lada hitam. Sama sih kayak yang Jakarta. Ada Indomie tapi seluruh lauk pauk juga bisa masuk. Iya kan. Malah Dikreasikan gitu ya. Yang untuk diet karbo juga bisa sih sebenarnya. Iya. Indomie campur yang bayam, Oh, Iya. saya vegan gitu. Iya, Iya. jadi seimbang kan karbo sama vegetnya. Bahkan ada mie yang saya tuh apa ya? Mie lemonilo kali ya. Yang sari bayam. Lu Apa tau ya? sih? Mie yang hijau itu. dulu sih kalau Iya, nggak salah. lemonilo. Kalau kan katanya mie sehat kan. Mie dari Ya, sari soalnya pati kan bayam. sebenarnya ada kayak lu makan double nih nggak bagus tuh. Kayak ada unsur yang Iya. berlebih kayak gitu. Makanya dibuat Indomie jumbo tuh kan. Iya. Yang versi jumbo tuh biar kadar yang nggak baik tadi itu diperhatikan gitu. Tapi orang suka makan 2 bungkus. satu Iya, kali. tapi Indomie yang satu bungkus sama yang double itu rasanya beda. Iya sih. Benar, gue setuju. Ah. Ini Indomie double, lu makan satu, nggak sama rasanya kayak Iya, gini. benar. Memang efeknya ya itu mungkin karena dikurangi ya bumbunya ya. Ya mungkin. Bumbu yang Oh, iya, tadi yang bumbu, berlebihan iya. tadi dikurangin. Iya. Micin. Micin. Ini nggak MSG. sehat ya. Iya. Gue sih sebenarnya kalau untuk kesehatan sih belum terlalu kesana ya, karena gue penting perut dulu dan kantong, bro. Kantong Iya, aman. kantong pas. Nggak kempes. Iya, beli ini ya udah kenyang, ya udah masih gak masalah gitu. Tapi memang kan kalau kita mau makan ini juga butuhnya satu berapa? 2.500 lah ya. Anggap Caranya sih gue beli di warung ini tadi 2.500. 2.500 lah. Ya. Kalau kita beli 2, 5.000. Ya kan udah kenyang lumayan, banget. lumayan murah. Iya. Kalau kita tambah nasi, wih. Nggak heran. Karena nggak sehat. Tapi kan kenyang, Bro. Yang Tapi penting nggak kan sehat. itu. Tapi katanya karbohidrat itu nggak baik. Katanya. Kan jadi over ya. Ya, jadi over gitu. Makanya gue tuh heran kalau misalnya ada yang menjadikan Indomie sebagai lauk pauk gitu. Lu mau nggak sih? Iya. Makan nasi, makan Indomie, bro. Iya, lauknya Indomie. Kalau enggak Indomie lauknya nasi. Kan nasinya lebih dikit tuh. Oh iya, Ada juga yang masak itu kan di Magicom. Oke. Nasi campur Indomie. Oh iya, gue pernah Nah, lihat nasinya bakalan Gua pernah lihat bau tuh. ini kan. Iya, bawa Kayak Indomie itu. ya. Cakep sih itu. Emang Kan kreasi yang bangsa. anak kosan tuh kreatif semua sih. Iya sih. Tapi ngomongin soal kreasi itu pernah nggak sih kalian makan Indomie susu? Gue pernah lihat di TikTok Indomie susu, tapi belum pernah nyobain. Karena gue bayangin susu yang manis tuh lu campur Indomie kayak enak gak sih? Tapi lu pernah nggak? Gue nggak pernah. Oh nggak pernah. Oh, berarti kita bertiga nggak ada yang Gue pernah. nggak pernah. Karena kalau misalnya kreasi, gue paling bikin martabak mie. Martabak mie. Ya. Biasa Terus mie ini gue tumis. Terus Ya. biasanya mie goreng gue jadiin kuah. Mie goreng lo jadiin kuah. Mie goreng gue jadiin kuah. Amazing, ya. Mie goreng. Jadi kayak misal lu masak mie. Kan ada air rebusan itu. Gue langsung masukin bumbunya ke sana. Jadi dia langsung nyerap sama mie dan bumbu apa sih air rebusannya itu. Dan jadinya mie kuah enak. Gue juga kalau kreasi ya pasti martabak mie ya. ya, Itu biasa. kalau bikin Ada bakwan mie orang ada bakwan mie. Ah ya, itu tuh. Ya, bakwan mie kan yang jadi dia kayak martabak mie tuh adonannya tapi diambil dikit terus digoreng kayak gitu jadi kayak bakwan. Dikit-dikit bakwan. Itu aku udah pernah cicip di Jakarta. Mantap Tapi sih. sayangnya katanya kan bakwan mie kalau campur cuka lebih enak katanya. Wih. Jadi kayak orang Palembang banget emang. Bakwan mie campur cuka.
Jangan nanti ada Indomie rasa pempek. Tapi udah ada kan? Serius? Iya, udah ada katanya. Serius lu? Heeh. Indomie rasa pempek. Nah, Wajib. kan Boleh sih. Indomie kan udah ada rasa rendang kan. Udah berbagai negara Kota di Indonesia. Indomie rasa rendang, Indomie Mie Aceh, mie Aceh kan. soto Padang, Iya, katanya ada Indomie rasa pempek juga katanya. Gue sih yang paling gue suka kalau misalnya yang masalah yang rasa-rasa itu gue paling suka tuh mie celor, Indomie celor. Ih, gue nggak tahu ya kalau misalnya kayak makan mie celor tuh kayak cita rasanya tuh mungkin kalau dari teksturnya nggak mirip-mirip banget, tapi kalau misalnya dari segi rasanya tuh kayak gue tuh merasakan lu makan mie celor 26 iler yang di situ tuh 26 iler tuh sama rasanya kayak sama gitu. Kalau lu favorit lu apa? Indomie. Digoreng kayak gitu biasa. Biasa ya, Digoreng biasa. Gue juga Indomie biasa sih. Tapi gue paling seneng tuh kreasiin yang dikasih air dikit gitu. Terus kasih telur. Jadi kayak nyatu gitu dianya, diaduk. Emang kayak lengket-lengket gitu. Ada juga yang unik nih, yang unik kan katanya yang liquid vape itu ada yang rasa Indomie. Oh iya. Jangan gue pernah nyobain itu. Enggak. Gue pernah nyobain itu. Dan rasanya enggak yang enggak Indomie banget sih, tapi ya lumayan. ada bumbu-bumbu MSG-nya gitu. Tapi aku pernah, temen aku kan nge-vape kan, terus dia ngisep kan, kok bau Indomie ya? Kan penasaran, kalau udah bau Indomie kita pasti kan Lapar ya. lapar nih, Iya. ini baunya enak banget kan gitu kan. Udah tanya, ini liquid rasa Indomie kan? Wah kaget, baru tahu, wah hebat nih. Cakep sih. Memang gue nggak tahu ya kalau misalnya untuk Indomie itu, dan bukan hanya di Indonesia aja gitu. Indomie ini udah ya lu kemana-mana pun merek salah satu brand terkenal mie di dunia, mie instan terkenal di dunia itu salah satunya Indomie. Iya sih. Dan bahkan gue tuh pernah baca ya di Nigeria atau di mana gitu, negara Afrika sana, Indomie itu paling laris di sana, paling laku, paling kayak jadi menu utama di salah satu restoran gitu loh. Ya kayak yang kaki lima itu kan. Gue lo pernah lihat kan videonya, Pernah. iya gitu. Wow, berarti bukan lidah Asia aja nih yang suka nih, lidah orang-orang Afrika pun juga mantap. Dan gue juga pernah lihat di salah satu kanal YouTube siapa gitu ya, ada orang nyobain Indomie gitu, dan dari seluruh orang yang mencoba Indomie semuanya bilang suka. Ya, gue sih no wonder karena memang untuk Indomie itu cita rasanya enak banget. Itu juga Indomie kan sekarang yang paling enak, mie instan paling enak yang ayam panggang ya. Oh iya, Indomie jumbo yang panggang itu kan. yang rasa Emang banget. mantap sih. Iya. Tapi kalau kita ngomong kan udah mancanegara nih, banyak tuh dia. Tapi kalau kita lihat di Jakarta aja sama di Sumatera itu Indomie beda loh. Iya, ada dua kan. Iya. Kalau di yang Indonesia. Sumatera sama Jawa ya nggak salah. Sumatera itu bumbunya cuma 2. Iya, yang Iya kan? di Jawa tuh ada 3. Iya, benar. Sambelnya itu kan Iya. yang beda gitu kan. Oh iya, Iya. serius. Tapi sih kebanyakan orang lebih suka yang ke Sumatera. Iya, kata yang di Jawa kawan-kawan gua lebih enakan yang ini, Sumatera. Waktu itu pernah sepupu gua di Jakarta ya, dibawain yang dari Sumatera, dibawain satu kardus. Emang karena pengen nih, karena mau buktiin ini beda nih. Waktu dicobain emang lebih enak yang Sumatera. Kenapa ya? Karena yang di Jawa itu kan bumbunya ada 3 tuh. Saus, ada saus juga ya. Iya. Sausnya, cabenya tuh modelan saus gitu. Oleh saus itu kan, jadi kurang sedap gitu kan. Biasanya kan 2 bumbunya, bumbu yang apa? Yang butiran-butiran gitu kan, Iya. sama yang Bubuk cabe ya. iya. Kayak berbumbu cabai ya. Itu. Lalu itu menarik nih kalau misalnya lu bilang kayak misalnya gara-gara ada sambalnya tuh, kalian sendiri nih, kalau gue pribadi untuk makan nih, gue tuh biasanya nyampurin sambal, nyampurin kecap, potong cabai rawit. Nah kalau lu makannya kayak polos aja kayak gini atau lu campur-campur sambal-sambal juga? Kalau gua sih mendingan make telur sih. Lu telur ya? Sandwichnya telur. Tapi kalau sambal kecap tuh nggak tambah lagi. Kalau lu? Kalau aku sih biasa kayak gini lebih enak. Polosan ya. Iya, polosnya lebih enak. Karena- Tapi aku udah pernah tuh masak kan. Aku goreng, aku tumis. Tapi bumbunya langsung udah masuk di situ juga. Jadi aku tambahin sedikit apa sih? Lada. Ya, Biar lebih pedes kan. Iya. Gitu. Udah goseng-goseng ya masih lebih enak ini.
Yang polosnya Polos, lebih mantap daripada oh masih polos emang. Iya di Karena memang ada unpopular opinion, gue pernah lihat di Twitter gitu. Ada yang orang yang bilang bahwasanya sambal itu merusak rasa makanan. Lu setuju nggak? Kalau gue pribadi sih gue nggak setuju, karena menurut gue sambal itu kalau untuk khususnya Indomie nih, itu kayak menambahkan rasa cita rasanya sendiri gitu loh. Even dia polosan pun gue lakuin enak. Tapi gue kalau gue pribadi gue lebih prefer ke yang campur cabai sih gak ada masalahnya sih kalau menurut gue. Gitu. Kayaknya sih itu lebih dibilang sama orang yang nggak senang pedas kan. Iya mungkin balik lagi ke selera kali ya. Iya. selera. Karena kalau buat gua nih ada beberapa makanan yang lebih enak dipakein sambal. Tapi memang ada beberapa makanan yang emang Nggak nggak enak pakai sambal. Gue rekor makan Indomie itu paling banyak itu 3 bungkus men. Itu gue rekor paling banyak tuh 3 bungkus. Masih dikit. Emang berapa paling banyak? Aku waktu itu di Jakarta nih lomba makan mie Indomie. Serius. Iya. Terus Jadi tahap awal itu tuh ngabisin 5 dalam satu Kayak banyak banget. piring itu tuh ada 1 Indomie. Jadi 5 piring kan. Makan tuh secepatan. Dan akhirnya lolos ke tahap kedua. Tahap kedua sama seleksinya, secepatan juga. Makan juga. Udah nih, udah 10 tuh. Jadi hitung-hitung kan. Udah 10. Pas babak final itu ngelawan orang 5 atau 7, lupa. Ngelawan 5 atau 7 orang, terus itu ada 3 baris. Depan aku barisan kedua. Belakang itu ada lagi barisan. Makan secepatan, dan Indominya tuh nggak tahu tuh berapa Indominya. Itu banyak banget ya. Piringnya bukan piring sih, mangkoknya udah segede gini. Aku makan aja gini. Makan secepatan. Ya aku pikir udah cepet ya. Makan. Ada yang lebih cepat ya. Udah selesai makan, pas lihat di belakang udah ada orang 2 yang berstop. anjing. Dan orang 2 itu kayak mukanya itu kan masih kayak kurang makan Indomie. Padahal aku pikir udah cepet kan makannya. Aduh. Dan gue tuh yang takjubnya makannya pun nggak pakai piring lagi bro. Pakai Mangkok mangkok. Gede. Ya, ember. Iya. Mungkin ember. Ya. Iya. Bukan mangkok sih. Iya. Anjing sih. Lu nggak mual apa? Itu juga sebelum makan Indomie itu, udah sebelum makan Indomie lomba tuh makan nasi dulu aku. Walah, gila. Itu udah 10 loh. Yang penyisian aja 10 loh. Iya. Tambah Enggak yang tahu yang final. bagus itu berapa. Wah, gila. Gue paling banyak 4. Lu paling banyak keempat. Ternyata ada yang lebih banyak lagi. Gue tuh paling banyak 3 dan gue tuh merasa kayak banget berdosa banget gitu. Wah gila gue makan 3 nih abis dulu gitu. Tapi sih tergantung orang yang ada orang yang kuat makan Indomie karena suka. Termasuk aku suka makan Indomie. Atau ada orang yang makan setengah atau 1 aja udah enak. Oh iya. Ada tuh beberapa orang. Iya ada tuh. Bahkan itu nenek gue tuh. Nenek gue tuh dia tuh kalau misalnya makan Indomie dia tuh nggak bisa habis seluruhnya. Jadi dia kalau makan Indomie dia potong setengah. Yang setengahnya itu gue masak lagi. Jadi gue masakin dia tuh setengah porsi. Gitu banget ya jadi. Iya, tapi dia kalau misalnya dia posisi gitu kenyang gitu. Mungkin balik lagi udah umur kali kan, pencernaannya juga nggak terlalu banyak kayak kita kan. Lagian juga bahannya kan mungkin udah bagus kan. Iya sih. Gue pun sebenarnya kalau misalnya bahas tentang kesehatan, gue tuh bukan nggak peduli sama kesehatan, tapi itu lagi selama makan itu affordable buat dompet gue ya why not gitu, apalagi Indomie ini kan. Ya benar banget sih. Oke, tapi kan kalau kita tambahin kan macam-macam tuh variasinya tuh. Kalau di warung kan dia suka ditambahin sayur-sayur gitu loh. Iya. Sayur. Dan mereka tuh kayak lebih enak banget nggak sih? Itu yang sampai sekarang tuh gue tuh masih maksudnya tuh gue tuh yang di warung Gembul itu ya, yang di Palembang lu harus cobain dia men, karena mungkin lu baru kan, lu bisa comparison lah rasanya sama yang di Jakarta kan. Gue di warung Gembul itu yang di Palembang itu, gue tuh pernah mencoba meniru persis nih resep-resep yang dia lakuin di situ. Gue masak di rumah gak seenak itu bro. Berbeda rasanya. Padahal kalau kita lihat tuh kan iya bentuknya juga sama sih. Bentuknya sama dan rasanya kayak anjir kok enak kayak di sana ya. Sama kayak misalnya lu mesen deh di mana gitu kan. Nah gue tuh pernah makan mie di Gunung Bromo tuh kan, bau-baunya tuh ada warung mie kan biasanya kan. Gue tuh pernah makan Indomie kari. Gue minta global. Dia emang masaknya pakai sayur, pakai telur gitu. Dan gue masak tuh anjing kok enak banget gitu. Padahal ya itu tuh kita masak di rumah pun bisa gitu. Tapi yang cita rasanya tuh gue nggak tahu ya, mungkin gara-gara suges apa mungkin kita dimasakin itu kan, jadi kayak rasanya tuh kayak
wah ini bukan masakan kita nih, orang lain yang masakin gitu loh. Jadi Istimewa, ekspektasinya mungkin kan beda gitu loh. Itu mungkin suasana sih. Tuh nggak, kalau kita masuk mie rebus ya suka akal sih. di Bogor tuh kadang pesan ke warpat gitu kan, makan mie kuah gitu. Itu kayak enak gitu. Mungkin karena suasana dingin, terus makan hangat-hangat kayak gitu, ini enak banget gak sih? Iya. Terus makan Indomie waktu kalian berenang. Oh. Itu Kalau bola. Indomie sama pop mie kan. Pop mie, ya Indomie, pop mie. Oh. Mual aja itu Enak cuy. Gue di SSC ya, berenang, makan Indomie, pesannya Indomie. Kalau nggak Indomie kadang pop mie ya orang pesannya. Kan waktu itu gue pesan Indomie, emang enak banget. Kayak, wis mantap sih. Tapi Tapi emang nggak makan. kalau untuk kesehatan ya, ada juga orang yang alergi bau mie. Emang ada. Ada tuh nih. Ada. Serius? Iya, di Jakarta teman aku tuh waktu nih kumpul ya di rumah teman aku yang katanya lagi. Terus udah jam berapa ya? Sekitar jam 12 atau jam 11-an tuh masak Indomie kan. Terus teman aku ini tiba-tiba masuk tutup hidung. Aku bilang kenapa anehnya? Aku alergi. Nah, alergi apa kan? Alergi bau Indomie. Wah, kaget dong. Seluruh teman aku juga kaget. Wah, beneran kan? Jadi dia tutup hidung langsung ini. Katanya kalau dia kecium bau Indomie, dia muntah. Gila. Itu sama kayak segitunya ya. gue nggak tahu sih. Gue menganggap Indomie itu kayak mungkin gue berlebihan aja ya. Gue menganggap Indomie itu sebagai Tuhan gitu loh kayak. Ya gue tuh menyembah banget gitu loh. Ini salah satu keajaiban dunia yang ada bro. Tapi alergi mungkin kenapa ya? Gue nggak tahu Ada- sih. Gue nggak tahu. Mungkin dia sukses aja kali. Atau mungkin dia juga pernah trauma kan? Oke, Mungkin makan Indomie terus makan keluar dari hidung Indominya bisa Oh, jadi iya. Kayak nasi kan biasa kan. bener kan bener gitu Iya kan iya iya. iya Trauma habis itu kayak, duh Indomie terus. iya jadi hidungnya itu kan bau Indomie kan wah trauma nih kayak orang-orang kan ada yang alergi apa minyak kayu putih Iya. ya apalah gitu Bau kan durian. nah bau durian nggak suka makan Karena gue juga durian, nggak suka makan durian. Lu nggak senang? Gue nggak senang. Baunya aja tuh gue enak banget. Ya ya kan sama aja kan. Gue menganggap ini nih kayak misalnya keajaiban dunia lah. Ada juga orang yang menganggap durian itu kayak wah salah satu keajaiban dunia, enak sekali, kalian harus mencoba gitu. Tapi gue mencium bau durian pun enak gitu. Sama mungkin kasusnya sama kayak yang nggak suka Indomie tadi sih. Tapi ini kan lebih jarang lagi. Yo. Iya, Kalau iya, duluan iya, kan sama masih banyak ya. Iya. Tapi alergi Indomie lebih jarang lagi. terus ditanyakan biasanya pernah makan mie nggak katanya bihun Bihun, oke. yang kecil Iya ini gue tahu katanya bihun. Oke. jadi makan mie instan nggak pernah dia. Wah orang kaya nih orang kaya nih biasa kan nggak makan Dia makan bakso berarti nggak pakai mie? Mungkin dia pakai mie bihunnya ya. Mie putih. Iya. mungkin dia tuh makan mie bisa tapi yang mie polos gitu Oh, iya sih. Kalau bihun kan polos nggak pernah ada bumbunya ya. iya Kalau ini kan mungkin mie instan, jadi bumbunya itu dia alergi di bumbu. Gue nggak tahu sih. Kalau misalnya nih ada juga nih. Kayak misalnya ada orang yang bilang kalau lu masak dulu Indominya baru jadi nih, baru lu tuangin bumbunya, atau lu nyiapin dulu bumbunya, baru lu tuangin mie-nya. Lu yang Gue mana? nyiapin bumbu dulu. Lu nyiapin bumbu dulu Baru. sama kan. Nah, ada orang yang menganggap kan kalau misalnya orang yang nyiapin bumbu itu adalah orang kayak misalnya psikopat. Ini sama kayak kasusnya bubur diaduk Iya. atau bubur nggak diaduk gitu loh. Psikopat. Gue tuh aneh kayak misalnya gue sendiri gue kalau misal masak nih gue nyiapin bumbunya dulu lah baru masak nih baru dituangin gitu. Dan itu menurut gue nggak aneh sama sekali kan. Iya. Tapi gimana? tapi kalau pakai logika nih bumbu dulu sama bumbu akhiran itu lebih rata bumbu Bumbu akhiran. di bawah Bumbu awal iya. kalau di akhiran di Di akhir nggak atas sih? enggak Gue Pas pernah diaduk. nyobain deh. Ah. Gue pernah nyobain juga bumbu yang di atas itu, tapi gue naruhnya juga nggak di satu tempat kayak di. Oh, lu taburin Iya. gitu ya. tergantung pernah buat juga. sih Iya. Jadi kayak lebih rata, tapi ketika lu nyobain rasanya sama. Sama. Sama aja nggak ada bedanya. Iya. Memang sama-sama diaduk juga karena semua kan. tapi yang lebih unik lagi kan mie goreng nah kenapa direbus itu tuh Iya. Iya kan? Masih Gua nggak- kepikiran Iya. ya. Itu kayak sebuah misteri yang nggak terpecahkan gitu ya. Kenapa nggak digoreng? Kenapa bahkan nggak pakai minyak sedikit pun? Iya. Padahal dia mie goreng loh.
Iya ya. Minyaknya Harusnya namanya mie rebus dong. ya, mie rebus. Mie rebus goreng. What the Mie fuck? rebus instan. Iya Itu dong. kan nggak digoreng. Minyak ini kan dari Dari bumbu, iya iya. yang udah kita taruh ketika dia udah selesai dimasak. Mungkin dia disebut mie goreng, dia bisa dibuat mie-nya tuh bisa dibuat bagaimanapun caranya, mie-nya tetap enak pasti. Mau digoreng, mau direbus, mau dikuah pun juga enak kan katanya tadi kan. Itu Iya sih. Dipanggang mungkin. kayaknya. Iya, Lu cep bobon. Indomie panggang itu belum pernah lihat aku. Atau di torch yang pakai obor gitu ya. Tapi kalau misalnya Indomie panggang, oh itu ayam panggang deh. Rasa ayam panggang itu belum pernah. Kalau Indomie panggang gue belum pernah. Kalau makan mie diremes lu pernah nggak? Oh, udah. Gue pernah. Dan rasa yang paling enak kalau misalnya lu makan mie diremes kari ayam. Kari ayam. Itu lebih micinnya tuh kayak bikin bego itu. Enak banget soalnya. Emang sih ajib sih itu. Iya. Kayak snack cemilan gitu. Biasanya itu kecil kan? Iya. Kecil ya. Kalau itu tuh gue tuh SD dulu. Gue SD dulu tuh karena misal duit jajan nggak sanggup beli Indomie karena mahal beli Indomie. Menurut gue dari SD kan. Ya, jajan kan cuma Gue berapa? beli mie Sakura. Lu pernah makan mie Sakura? Belum. Mie Sakura yang 500 perak itu lu nggak pernah? Mungkin cuma ada di Palembang. Oh iya sih kayaknya. Mungkin ya. Tapi aku SD di Palembang. Oh, udah pernah di sini ya. Iya. SD. Orang tua juga di Palembang. Nah, gue dulu tuh makan mie remes tuh mie Sakura dan tetap enak. Dan gue nggak tahu ya kalau misalnya sekarang tuh masih ada apa nggak mie Sakura itu. Masih Tapi ada sih. masih ada di ya? supermarket, cuman susah banget nyari. Iya itu makanya dulu tuh gue kalau misalnya mau makan mie tapi maksudnya tuh nggak bisa membeli Indomie, gue beli mie Sakura dan rasanya pun menurut gue tetap enak-enak aja gitu. Tapi akhirnya pas SD kelas 6 apa ya, gue tuh mencoba mie kari ayam itu tadi, gue remes-remes kan karena gue dulu tuh takut hidupin kompor. Gue nggak bisa hidupin Bocil ya? kompor, iya bocil Bocil takut ya? kan ngeliat api tuh, wih apa nih api itu kan. Gue juga nggak ngerti nyetek-nyeteknya, nggak ngerti. Gue tuh bahkan dulu pernah masak mie pakai air panas. Jadi air panas dari dispenser, Iya. lu taruh gitu taruh di mangkok, Terus gue taruh mie, iya taruh mie. Terus misalnya airnya udah dingin nih, air gue buang, taruh lagi air panas sampai dia jadi. Gue dulu pernah Kayak kayak gitu. pomi. Kayak pomi ya bener. Gila, saking takutnya lihat api ya. Iya. Ingat neraka gitu. Jadi mie-nya tuh tebal-tebal gitu. Iya, tapi Gimana itu dong? lembut kan, lebih lembut dan menurut gue kok enak gitu, kok tetap enak gitu. Emang unik ya cara masaknya. Gua nggak pernah sih gitu. Ternyata sangat unik ya. Sangat Bisa unik. kayak gitu. Itu gue dulu pernah kayak gitu tuh. Saking maksudnya tuh ya bocil lah, apa yang lu harapkan untuk ngidupin kompor kan? Masakin pun dulu tuh gue tuh nggak boleh sering-sering makan itu nggak boleh. Nah katanya nanti bikin bodoh lah, bikin apa lah. Padahal enak gitu. Ya udah amat gue masak aja gitu, masak sendiri. Ya itu sih. Tapi kenapa micin Indomie itu dibilang bikin bodoh deh? Gue nggak tahu ya. Atau mungkin gue nggak tahu sih. Karena menurut gue pribadi pun kalau misalnya pun ada riset yang menyatakan bahwasannya micin di Indomie itu bikin bodoh, harusnya kan nggak layak untuk jual nggak sih? Tapi enggak. Emang Emang- risetnya sih enggak. Emang nggak ada yang nyatakan itu kan? Karena emang Ya gue pernah diajarin guru kimia gue ya. Gue lupa sih waktu SMA atau kuliah di teknik dulu. Cuman memang itu tuh ada unsur kimianya tuh dijabarin tuh sama dia. Unsur kimia ini itu. Gue nggak tahu sih unsurnya apa, entah itu glukos apa, nggak jelas lah ya. Gue nggak ingat lagi nih karena terlalu rumit. iya, Jadi terus- dia dijabarin tuh, dipecah belah tuh, sampai ketemu unsur terakhirnya kayak gitu. Yang itu tuh emang nggak kenapa-napa, emang nggak ngasih efek apa-apa ke otak kayak gitu. Iya. Bahkan katanya ada Indomie itu dari apa dibungkus plastik lah, apalah. Lilin. Lilin lah gitu. Terus juga ada yang bilang katanya nggak bagus kalau misalnya pakai mie kuah nih, pakai kuah yang dari rebus mie itu katanya nggak bagus Banyak gitu kan. itu banyak. Banyak katanya nggak gitu. Dan gue sih nggak masalah amat sih. Soalnya gue nggak tahu nih, karena gue pernah yang makan mie yang langsung gue masak tuh gue sering kayak gitu dan tetap enak aja menurut gue. Ya makanya sih. Iya. Beberapa orang sih kadang masak mie dulu terus mie-nya udah masak dimasaknya lagi. Airnya dibuang dimasaknya lagi. Pakai air baru ya. Iya, katanya biar airnya bersih. Ada sih, itu sepupu gua ada yang kayak gitu di Banda Aceh. Sama kalau mie kuah kan itu dimasak dulu
terus airnya dibuang, dimasak lagi, baru masukin bumbu. Itu masak Indomie kuah gitu. Itu kalau mie kuah memang kadang bumbunya tuh kadang nggak kerasa. Iya. Kalau karena kayak dicampur tuh dia ke kuahnya gitu. Sedangkan di mie kayak kosongan Iya, gitu, kayak mie nggak ada hambar. rasa gitu. Emang banyak kayak gitu. Ini enak banget sumpah. Gue pun untuk menghabiskan ini, gue nggak tega gitu loh. Gue Sayang. dia aja udah habis. Gue udah lama gak makan. Gila. Lo terakhir kayak apa makan? Terakhir kapan ya makan? Kalaupun gua makan tuh kayak cuman seminggu itu 1 kali ya. Habis itu palingan 2 minggu kemudian baru makan lagi, atau bisa 3 minggu. Udah lama banget. Gue juga udah lama banget gak makan mie. Kayak kemarin terakhir. Wah, Lama ya. lama ya. Kayak aduh udah berapa jam yang lalu. Gila sih. Woi, siapa yang ngabisin mie gua, woi? Lu yang ngabisin mie gua ya?